Assalamualaikum. Jadi kali ini aku mau ngasih tips buat kalian yang suka belanja di Lazada. Karena akhir-akhir minggu lalu kalau nggak salah ya sering banget kejadian apa sih kayak dikirim barang yang beda, terus dikirim barang yang nggak yang dipesen gitu kan. Pokoknya aku mau bikin tips belanja di Lazada, dan intinya aku mau bikin tips belanja di Lazada tanpa kecewa ya, no tipu-tipu. Karena selama ini aku belanja di Lazada itu nggak pernah aku tuh kayak orang-orang katanya pesen ini dikirimnya ini, pesen apa taunya cuma boxnya doang gitu. Itu sama sekali aku tuh nggak ngalamin itu. Pernah ngalamin yang nggak enak, cuma nggak berlebih gitu. Cuma aku tuh dikasih barang yang nggak sesuai warna yang aku mau, dan itu juga udah ada keterangannya di seller. Kayak misalkan kalau nggak mencantumkan warna kedua itu bakal dikirim random gitu. Biasanya aku tuh minta warna pink dikirim ungu gitu doang sih, tapi barangnya beneran bagus dan murah. Jadi buat teman-teman yang suka komen juga di aku, banyak juga teman-teman yang komen di channel aku katanya emang belanja di Lazada bla 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 bla, ngejelekin gitu. Terus katanya barangnya nggak sesuai, penipuan dari dulu juga begini begitu. Nah, jadi aku kali ini mau ngasih tips biar terhindar dari hal-hal tersebut, karena selama ini aku sama sekali nggak ngalamin kayak gitu. Dan kalau misalkan aku mau pengembalian barang itu sellernya cepet. Jadi biar kalian tahu juga, nggak semua seller di Lazada itu penipuan. Jadi kalian harus pinter-pinter milih. Oke, langsung aja ke tipsnya. Ya, jadi yang pertama itu kalian kalau ada yang barang dimau, maksudnya kalau kalian mau beli barang di suatu toko di Lazada itu, kalian harus kunjungi tokonya. Jadi jangan cuma lihat bagus nih gitu, kalian lihat barang, kalian klik, lihat-lihat foto-fotonya doang, terus kalian langsung check out. Itu jangan sampai, karena otomatis banyak banget yang kena tipu sama foto di etalasenya gitu, di foto produk tersebut, karena nggak dicek dulu. Jadi kalian itu pertama wajib banget kunjungi tokonya, terus cek udah berapa banyak penjualan yang udah keluar dari toko itu, maksudnya dari produk tersebut udah terjual berapa. Terus kalian wajib cek ulasannya atau penilaiannya, karena kalau misalkan kalian asal beli terus nggak ada yang beli, nggak ada ulasan, maksudnya nggak ada penilaian itu produk, terus dilihat misalkan HP harganya nggak masuk akal, itu udah pasti penipuan ya geng. Jadi banyak banget yang kena tipu gara-gara kayak gitu. Sebenarnya kalau yang banyak kena tipu itu kurang baca kalau menurut aku ya. Maaf banget kalau ada yang tersinggung, karena kebanyakan itu mereka itu nggak baca keterangan. Pesawat lewat. Biasanya mereka itu nggak telaten gitu, nggak teliti, nggak baca keterangannya dulu, description box ya, maksudnya deskripsinya itu mereka nggak baca dulu, penilaian nggak dilihat dulu, tokonya nggak dilihat dulu gitu. Jadi kalian itu kalau misalkan belanja wajib banget cek tokonya, cek produknya, cek penilaiannya, karena dari penilaian tersebut kalian bisa ngelihat barang realnya itu kayak gimana. Nah, karena dari biasanya foto sama produk realnya itu tuh agak beda, efek cahaya mungkin atau editannya dari penjual biar menarik konsumen. Itu sih udah biasa ya. Jadi buat kalian itu kalau mau beli wajib banget penilaiannya kalian lihat, karena itu biasanya real pitch-nya itu di penilaian. Gambar aslinya produk itu ada di penilaian gitu. Jadi kalian harus lihat juga foto-foto konsumen lain yang udah beli. Oh, ternyata kayak gini bentuknya. Biasanya mereka itu jujur-jujur ya, karena kan emang mereka beli gitu, mereka unboxing. Nah, biasanya ini barangnya begini gitu. Dan ratingnya juga kalian lihat barang tersebut
itu dari 5 bintang biasanya dapat 3 atau 4 bahkan 5 bintang. Itu kalian harus cek. Kalau misalkan udah pasti produknya bintangnya 3 atau 2, itu jangan dibeli. Kalau misalkan 3 ke atas lah, kayak 4 gitu, 4,5, itu kalian masih bisa kalian beli karena itu pasti banyak yang puas sama produk tersebut gitu. Jadi jangan sampai kalian itu asal beli, wah bagus nih bajunya, murah banget, misal 1000-an ya terus kalian beli aja karena ada promo. Jangan gitu juga, karena biasanya varian barang yang dijual itu beda. Misalkan kalian lihat baju gamis bagus banget dan mulai dari harga 1000 sampai 50.000 biasanya gitu, ada pas diklik barangnya itu 1000 strip 50.000 gitu misalkan. Nah itu kalian jangan asal beli, kalian lihat dulu kategori atau variannya. Biasanya yang paling murah itu misalkan ciput untuk kerudung gitu. Jadi kalian itu harus lihat dulu, jangan asal check out aja. Jadi tips utamanya itu yang aku sebutin tadi, kalau kalian beli produk jangan asal-asalan. Nah buat kalian yang mau beli lagi atau udah pernah ketipu di e-commerce, kalian jangan, maksudnya kalau udah ketipu sekali, dasar penjualnya itu sama aja semuanya gitu, jangan sampai ya, karena kasihan penjual-penjual yang lain yang nggak kayak gitu jadi kena juga. Jadi balik lagi ke konsumen, harus lebih hati-hati dan teliti untuk milih produk yang dimau gitu. Pokoknya intinya lihat, baca penilaian dan keterangannya. Nanti gambarnya bagus, tau-taunya yang dijual plastiknya doang, karena kalian itu nggak baca keterangan atau deskripsinya gitu. Jadi buat teman-teman lebih hati-hati lagi. Ada juga sih penjual yang kayak apa sih, kayak HP harusnya harganya 2,5 juta jadi 1 juta. Itu ada aja sih, banyak banget yang ketipu kayak gitu. Tapi kalau kata aku, kalian bisa terhindar dengan cara membaca atau kunjungi si toko tersebut. Jadi kalian itu harus sering-sering lihat description box dan penilaiannya, atau kalian itu kunjungi tokonya itu udah banyak belum sih barang yang udah keluar dari toko ini gitu. Kalau misalkan mereka itu upload banyak banget produk-produk tapi penilaiannya nggak ada, nah itu wajib banget kalian curigain, karena kebanyakan kayak gitu. Mereka itu wah murah banget nih yang kena tipu itu, tapi tapi mereka nggak cek tokonya itu belum ada satupun penjualan gitu atau penilaian dari si pembeli. Oke, semoga tipsnya bermanfaat buat yang suka shopping tapi yang udah pernah kena tipu atau pernah kecewa. Semoga lebih hati-hati lagi. Oke, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.